Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Setiap kita mulai dari yang berdiri di mimbar ini hingga jamaah sekalian pasti memikul beban dosa dan kesalahan masa lalu. Mungkin ada di antara kita yang merasa kotor, merasa malu kepada Allah, atau bahkan merasa putus asa, apakah dosa saya yang sebanyak bumi ini di lautan ini masih bisa diampuni? Berita gembira ininya, hadirin sekalian, Islam adalah agama harapan. Islam adalah agama kasih sayang. Sebesar apapun dosa seorang hamba, ampunan Allah jauh lebih luas dari jagat raya ini. Ramadan ini adalah momen terbaik untuk pulang ke jalan Allah melalui pintu yang bernama Taubat Nasuha. Untuk membangkitkan harapan kita akan ampunan Allah, mari kita simak kisah perjalanan hidup seorang ulama besar bernama Fudail bin Iyad. Sebelum menjadi ulama yang zuhud dan ahli ibadah, tahukah Bapak Ibu kalian siapa Fudail? Beliau dulunya adalah seorang kepala perampok yang sangat ditakuti di wilayah antara Abi Ward dan Ward. Beliau sering menghadap kabilah dagang, merampas harta, dan membuat teror. Hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Namun Allah Maha pembolak-balik hati. Suatu malam, saat Fudail hendak melakukan aksi kejahatannya, ada riwayat menyebutkan ia hendak membajak dinding rumah seseorang. Ia mendengar suara lantunan ayat suci Al-Quran dari balik dinding rumah tersebut. Ayat terdengar adalah surah Al-Hadid ayat 16. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan. Ayat ini seakan petir yang menyabar hati Fudail. Ia gemetar, kakinya lemas. Ia merasa ayat itu diturunkan khusus untuk menegur dirinya. Seketika itu juga, di tengah kegelapan malam, Fudail bin Iyad menangis dan berkata, "Bala ya Rabb, qad ad." Benar wahai Tuhanku, sungguh telah tiba saatnya bagiku untuk bertaubat. Sejak malam itu, mantan perampok ini meninggalkan masa lalunya yang kelam. Ia berhijrah ke Mekah, menghabiskan sisa hidupnya untuk beribadah dan menuntut ilmu, hingga akhirnya menjadi guru bagi banyak ulama besar, termasuk Imam Asy-Syafi'i pun menaruh hormat padanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Fudail bin Iyad? Pertama, jangan menghakimi masa lalu. Mungkin ada di antara anak-anak muda kita yang pernah terjerumus pergaulan bebas, narkoba, atau meninggalkan sholat. Jangan vonis mereka sebagai ahli neraka selama nyawa masih di kandung badan. Pintu taubat terbuka lebar. Tugas kita merangkul, bukan memukul. Kedua, segerakan taubat. Fudail tidak menunggu besok atau nanti tua untuk bertaubat.
Saat hidayah itu datang, ia langsung menyambutnya. Kita tidak tahu kapan ajal menjemputnya. Jangan menunda kata maaf kepada Allah. Ketiga, perbaiki diri. Taubat bukan cuma lisan yang beristighfar, tapi dibuktikan dengan perbaikan diri. Ramadan adalah fasilitas laundry rohani terbaik untuk membersihkan hati kita yang bernoda. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Mari kita jadikan sujud-sujud kita di bulan Ramadan ini sebagai sujud taubat. Biarlah air mata penyesalan kita menghapus jejak-jejak dosa masa lalu, agar kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dan husnul khotimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikianlah kultum dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.